رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إخوتي في الله معاشر الحاضرين والحاضرات rahmani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ini sebagai amal soleh yang akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita di akhirat kelak, yang mudah-mudahan bisa membantu dan memudahkan kita di dalam hisab nanti. Kita akan kembali melanjutkan sedikit materi kita sebelum kita bertanya jawab. Tadi kita sudah sampaikan satu perkara yang akan dapat merusak dan bahkan bisa membatalkan amal saleh, yaitu perbuatan syirik. Islam ini tujuan utama datang itu memang untuk memberantas perkara syirik, perkara-perkara yang bertentangan dengan persoalan tauhid, agar kita tahu bahwa dalam hidup ini hanya satu yang kita sembah, hanya satu tempat kita mengadu, hanya satu tempat kita bergantung, dan tidak ada selain itu. Ketika kita katakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung, kita mau apa saja minta dulu sama Allah. Nanti Allah yang memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita minta. Ketika dikatakan bahwa sesungguhnya kita hanya mengadu, hanya kita katakan Allahus Samad, berarti hanya mengadukan persoalan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Rasul itu diutus, dan setelah itu baru datang yang lain. Persoalan ibadah, persoalan muamalah, yang semuanya nanti berdiri di atas tauhid. Jadi apapun yang kita lakukan mesti berdiri di atas tauhid, di atas tauhid yang benar. Itulah pondasi yang akan membuat kita menjadi kokoh. Tapi kalau misalnya pondasinya yang sudah salah, maka bangunan yang ada di atasnya itu juga akan tidak bertahan lama. Nah, oleh karena itu berhati-hati betul dalam perkara ini, perkara syirik. Jangan sampai kita terjebak kepada perbuatan apapun yang di dalamnya ada mengandung unsur-unsur syirik. Kalau seandainya terlanjur, maka harus bertaubat. Karena syirik kalau tidak bertaubat, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat syirik, tetapi Allah siap untuk mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya adalah kalau seandainya tidak dinyatakan taubatnya, maka benar-benar dosa itu akan dibawanya nanti ke akhirat, dan itu yang tidak akan diampuni itu. Nah, tapi kalau sudah minta ampun, sudah bertaubat, Allah akan siap mengampuni dosa hambanya, meskipun dosa itu sama banyaknya dengan buih di laut. Perkara yang kedua yang juga menjadi sebenarnya masih bagian dari syirik, tapi pembahasannya kadang dibahas secara terpisah oleh para ulama, yaitu riya. La tubtilunna sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkitnya, membangga-banggakannya, atau bahkan dengan menyakiti orang yang menerima. Kenapa Allah katakan di situ membatalkan? Jangan kalian batalkan, berarti bisa menyebabkan ibadah menjadi batal. Nah, riya itu berarti kita membanggakannya.
Kalau tidak ada yang pertengahan, ada itu Ramadan masa jika. Alah mulai dah. Kalau tidak ada dayan, untunglah lay cediko pertengahan hati semangat masyarakat menghidupkan 10 terakhir Ramadan. Kalau tidak ada dia tidak ya diri. Serahkan kepada Allah. Apapun kebaikan yang sudah kita laksanakan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang membalas. Tidak perlu kita puji-pujian yang datang dari orang lain. Karena kalau seandainya kita beribadah, beramal soleh, sekedar hanya untuk pujian-pujian seperti itu, berarti kita menginginkan sesuatu yang sifatnya sementara, dan itu tidak berarti apa-apa bagi akhirat kita. Bahkan justru hanya merusak amal saleh. Tapi kalau seandainya kita berbuat benar-benar karena Allah, hanya karena Allah, bukan untuk dibangga-banggakan kepada orang lain, maka insya Allah itulah yang akan menjadi amal saleh yang akan membantu kita di akhirat kelak. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ada perkara-perkara lain yang disampaikan juga oleh para ulama yang dapat merusak. Itu seperti ketika kita menyibukkan diri dengan aib orang lain dan kita melupakan aib kita sendiri. Sibuk aja kita ngurus orang lain, kita sendiri enggak. Kita maki-maki orang lain, jangan-jangan kita lebih besar salahnya daripada orang itu. Ini juga akan bisa merusak, bahkan bisa memindahkan kebaikan kita kepada orang lain. Karena ada dalam hadis itu kan, ketika Rasul bertanya kepada para sahabatnya, di hadapan sahabat Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat ketika ditanya ketika itu, dia menjawab dengan bangkrut yang ada dalam pikiran dia. Kawak pula ditanya apa bangkrut dulunya, terbayang dah bangkrut dulu tentu. Abi modal kan rugi. Itu yang terbayang oleh sahabat dan itu dia jawab. Tapi Rasul memberikan pelajaran, enggak itu nama bangkrut dulunya Nabi. Yang bangkrut itu adalah ketika seorang hamba Allah di muka bumi ini sibuk dia menceritakan aib orang lain, menggunjing orang lain, memaki-maki orang lain. Nanti di akhirat ternyata pahala-pahala kebaikannya bisa pindah kepada orang itu. Kalau habis kebaikan tidak ada kedipindahan lah, tentulah bangkrut orang kan. Justru dosa orang itu yang bisa pula pindah kepada orang yang tadi menggibah dan menceritakan orang lain. Nah berarti ini bermasalah nanti, membuat kita menjadi bermasalah di akhirat kelak. Awal pun dia beribadah dalam puasa, kau sentuh orang. Habis waktu kita berbuat baik, ternyata nanti di akhirat pindah ke orang lain. Nah, sibukkanlah diri kita untuk mengkaji ulang diri kita, aib kita. Itu pun tidak cukup ya katullah. Kalaulah kita sibukkan saja untuk mengurus diri kita, mana kekurangannya untuk kita memohon ampun kepada Allah, mana kekurangannya untuk kita sempurnakan dan amal-amal soleh, itu saja nggak cukup waktu kita. Nggak akan ada waktu lagi untuk menyibukkan diri kita dengan aib-aib orang lain. Kadang-kadang Allah sudah simpan aib itu. Awak pula yang mengungkitnya. Allah saja menyimpannya, tertutupi selama ini, tetapi kita pula yang kembali mengungkit-ungkitnya. Maka ada dalam satu riwayat Nabi Musa ketika berada di gurun pasir itu kan mereka tidak ada air. Lalu Nabi Musa memohon, ya Allah, mudahkan urusan kami di hari ini. Turunkan kepada kami air. Karena sudah terlalu lama tidak ada air. Lalu dalam riwayat itu dikatakan bahwa
Allah tidak akan turunkan hujan itu karena di situ ada seseorang yang sudah berbuat dosa selama 40 tahun. Kalau yang tadi. Bapak kan mancai itu kan? Yang tidak tentu yang lah. Diumumkan oleh Nabi Musa, siapa di antara kalian yang sudah berdosa selama 40 tahun, tolong keluar. Tidak ada kan kalau malah ada malu malah kan. Tapi ada seseorang yang dia merasa, ada seseorang yang merasa dia yang dimaksud oleh Nabi Musa itu. Dia sudah berbuat dosa selama 40 tahun. Ketika itu dia memohon kepada Allah, ya Allah, saya orang yang dimaksud oleh Nabi Musa. Saya orangnya yang sudah berbuat dosa 40 tahun itu. Tolong ampuni saya ya Allah. Ampuni saya sekarang ya Allah. Dan ternyata Allah mengampuninya. Dan ketika Nabi Musa, karena tidak ada orang yang keluar dan menyatakan berdosanya, menyatakan dosanya itu, tidak ada yang mau keluar. Tapi ternyata orang itu juga ikut berdoa, memohon ampun, bertobat kepada Allah agar diampuni dosanya, dan ikut berdoa agar hujan diturunkan. Dan Nabi Musa juga kembali mengulang doa itu. Dan pada akhirnya hujan diturunkan. Dikatakan dalam surat itu, ya Allah, kamu telah menghalangi kami mendapatkan hujan karena ada seorang pendosa. Tapi sekarang kamu turunkan hujan karena si pendosa itu sudah menyatakan taubatnya. Kalau boleh tahu siapa orangnya ya Allah? Siapa orangnya? Dijawab dalam riwayat itu, ini sebagai sebuah hadis qudsi tentu saja, kalau Allah yang berkatakan seperti itu, dijawab, wahai Musa, orang itu sudah 40 tahun tertutup aibnya. Akankah hari ini dibuka aib itu? Maka hujan itu diturunkan karena orang itu sudah menyatakan taubatnya dan tidak usah menyibukkan diri untuk mencari siapa orang yang punya aib itu. Akhirnya Allah berikan kemudahan. Itu terjadi pada Nabi Musa. Jadi tidak ada yang tidak dimaafkan oleh Allah. Ketika seseorang mengetuk pintu maafnya Allah, ketika seseorang bertaubat dengan benar-benar bertaubat, minta diampunkan kepada Allah, kurang apa, apalagi dosa yang tidak dilaksanakan oleh dia selama 40 tahun. Tapi dia juga lah yang telah menyebabkan hujan tidak turun. Tapi pada saat yang sama karena dia bertaubat, dia juga lah sebagai penyebab hujan itu kemudian kembali diturunkan. Tapi Allah tetap menutup aibnya. Kalau Allah sudah menutup, maka kita jangan sibuk untuk membukanya. Oleh karena itu, jangan kita sibuk untuk membuka aib-aib orang lain. Cukupkan diri kita untuk menghisap diri kita, memuhasabah kita. Kita yang akan memperhitungkan aib-aib kita. Boleh kita tanyakan, sebanyak ini aib saya ya Allah, bagaimana nanti saya bisa berhadapan dengan kamu di akhirat kelak? Lalu kemudian kita meminta ampun. Jadi itu diantara poin juga yang akan bisa merusak amal-amal saleh. Ada juga dikatakan oleh para ulama, qillatul haya. Qillatul haya itu sedikit malu. Kita kalau sudah sedikit malu, maka akan semakin banyak dosa kita. Karena Nabi mengatakan, illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kalian sudah tidak lagi ada rasa malu, fasna ma syi'ta. Lakukanlah apa yang kalian mau. Ini bukan pula perintah untuk melakukan. Tapi Nabi mengatakan kalau kalian sudah tidak punya rasa malu lagi, kalian akan begitu mudah untuk melakukan sesuatu yang ternyata itu adalah salah. Yang tidak ada malu. Kalau seandainya sudah semakin banyak pula dosa-dosa dan kemaksiatan kita, maka berarti kita mengeruhkan kembali kejernihan air yang sudah kita dapatkan selama bulan Ramadan. Jadi ikhwati fillah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan, dan
ada memang saya tadi membaca sesuatu yang berkaitan dengan ma ba'da Ramadan. Ada dua wasiat, di antaranya yang disampaikan juga oleh para ulama setelah Ramadan itu. Yang pertama wasiatnya adalah ihdar minal ajabi bit ta'ah. Ihdar minal ajab, waspadai, hindari al-ajab. Ajab itu ujub, apa itu? Membangga-banggakan atau merasa kagum dengan ketaatan yang kita lakukan. Ini waspadai betul. Kenapa demikian? Tidak tahu kita dari ketaatan yang telah kita lakukan itu, yang mana yang diterima oleh Allah. Jangan pernah kita mengagumi banyaknya khatam Quran yang telah kita baca dalam Ramadan. Uang sekalinya dan sampai hanya. Lalu muncul ujub. Ada kekaguman terhadap kebaikan-kebaikan yang dia yang telah dia laksanakan. Sekarang pertanyaannya, apakah semua kebaikan itu telah diterima oleh Allah? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka generasi salaf dulu 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya amalnya diterima oleh Allah. Setelah 6 bulan setelah Ramadan, maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, kalaulah saya tahu ada di antara amal saya yang sudah pasti diterima oleh Allah, maka saat itu saya baru siap untuk mati. Tuh Umar nyebut itu. Kalaulah saya tahu ada di antara amal soleh saya yang sudah pasti diterima oleh Allah, maka saya sudah siap untuk mati. Maka dibacanya satu ayat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal-amal yang diterima oleh Allah itu adalah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada alasan kita untuk ujub, untuk membangga-banggakan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, sayyi'atun tasu'uka khairun indallahi min hasanatin tu'jibuka. Satu perbuatan dosa yang membuat kamu akhirnya merasa bersalah, khairun indallah, itu lebih baik di sisi Allah, lebih baik bagi kamu di sisi Allah, min hasanatin tu'jibuka, dari kebaikan yang kamu lakukan yang ternyata membuat kamu menjadi ujub, menjadi takabbur. Ada kita terlanjur berbuat dosa, tapi dengan perbuatan dosa itu membuat kita merasa bersalah lalu bertobat. Itu jauh lebih baik daripada kita melakukan satu kebaikan yang ternyata membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh. Itu ungkapan yang datang dari Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, ketika kita sudah beramal soleh, satu lagi harapan kita, agar Allah menerima semua amal itu. Karena bisa saja ada banyak orang yang dibukakan pintu oleh Allah untuk beramal soleh, tetapi entah diterima atau tidak. Maka ketika kita sudah mengerjakan berbagai macam bentuk kebaikan itu, ikutkan dengan doa, mohonlah kepada Allah agar semua kebaikan yang telah kita lakukan itu benar-benar diterima, menjadi catatan kebaikan kita yang nanti akan ditimbang. Kalau sudah diterima oleh Allah, itulah nanti akan ditimbang. Tapi kalau tidak diterima, habis begitu saja, apalagi diikutkan dengan keangkuhan dan kesombongan, maka itu semua bisa menghapus dan menghilangkan kebaikan itu. Dan wasiat yang kedua, itu diantaranya adalah la tatruk ayyam Syawal. Jangan tinggalkan amal-amal saleh di bulan Syawal. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa semangat kita di bulan Syawal itu mestilah sama dengan semangat kita di bulan Ramadan. Tantangannya akan lebih berat, akan lebih besar, tetapi beruntunglah orang-orang yang bisa mempertahankan semangat itu, dan semoga Allah memudahkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk mempertahankan semangat itu. Ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam materi kita pada kesempatan ini. Kita akan ikutkan dengan bertanya jawab biar kita punya waktu ya.
Silahkan kalau seandainya ada. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dalam hadis dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu. Pertama sekali cegah dengan tangan. Tapi kalau tak sanggup, maka cegahlah dengan lisan. Kalau tidak juga, maka cegahlah dengan hati. Dengan hati itu berarti hatinya tetap mengingkari itu sebagai sebuah kemungkaran. Jangan pula dia mengiyakan. Ketika kita memang menolak dan itu meyakini sebagai sebuah kemungkaran, cuma kita tidak punya kuasa untuk merubahnya. Yang paling akhir hati kita tetap menganggap itu sebagai sebuah kemungkaran, meskipun itu adalah tingkatan dari iman yang paling rendah, tapi masih berada dalam koridor iman. Kalau kita sudah ikut pula untuk melaksanakan, ala jadi iko gang sodo mahanya awak iko lelahnya bomo. Berarti kita sudah keluar dari koridor iman tadi. Yang paling lemah pun sudah tidak ada pada kita. Tapi hati kita tetap memungkari, kita pungkiri itu. Kalau kita sudah pungkiri, setidaknya kita, anak-anak kita, istri kita, tentu kita sudah ikut punya andil untuk menghindarkan mereka. Cuma tak punya kuasa untuk menghindarkan orang lain dari perbuatan yang salah itu. Barangkali ada orang yang sanggup untuk mengingkarinya secara lisan. Yang sanggup mengingkari secara lisan, sebenarnya kita semua diminta. Tetapi barangkali kalau untuk lisan itu menyampaikan pesan-pesan agama, ya mungkin kepada para ulamanya, kepada para da'inya, para mubalignya, mesti ikut menyampaikan. Karena bisa saja masyarakat melakukan itu karena belum ada yang menyampaikannya. Harapannya ya mudah-mudahan bisa dipahami bahwa itu sebagai sebuah kemungkaran. Tapi menyampaikan itu penting. Orang terima atau tidak terima itu lain masalah. Itu persoalan berikutnya. Kalau sudah ada yang menyampaikan, berarti secara lisan sudah terwakili dan sudah diingatkan secara lisan. Orang tidak terima kadang lebih banyak. Loh, hadisnya kadang mendukung kebatilan tadi. Wah sampailah hadis deh. Kok syirik kok nyonya? Tidak syirik dadanya. Banyak hal-hal yang seperti itu. Untuk mengatakan sujud di kubur itu syirik, itu ada orang nyabuin ndak gini loh. Dicari pendapat itu mana-mana. Kita dalam persoalan perbedaan memang diminta untuk saling menghargai. Tetapi ndak loh salah dua pendapat aja loh. Apalagi dalam persoalan akidah, persoalan iman, persoalan tauhid. Ini iman, ini syirik, ini tauhid, ini syirik. Tentu itu tidak sama dengan perbedaan-perbedaan yang lain. Karena ini adalah masalah akidah, masalah asasi dalam kehidupan kita. Kok asalah dojo secik dapat di antara orang dulu menyobu itu beliau langsung dipegang. Entah siapa-siapa nama beliau tu kan.
Maka disitulah perlunya kita fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kalian berselisih dalam persoalan, dalam satu masalah, maka jawabannya dan caranya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Menyawi itu gini Pak Yayo itu. Ya langsung kalian tahu saja Nabi itu. Disangkal dan tidak menghargai ulama. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran yang datang dari para ulama. Jadi bukan berarti tidak menghargai ulama, tetapi mengikuti manakah yang paling mendekati kebenarannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu, minimal hati kita harus mengingkarinya. Wallahu a'lam. Sebagai apa? Akhirnya lebih sebagai ngelopong aja, ada suatu acara yang organisasi. Iya, contoh lah, sampai contoh kan, contoh kontang kan, contoh Islam ni orang bangun jadi pula kan, dari 90 dari 17 penduduk yang ada, saat di 9 dia berangkat, pergi mendorong itu, pergi memperingati itu kan macam-macam. Yang utama tu tinggi pun faham, tampung ada peluang, pergi kita mendatangkan fitnah gitu. Ini ada untuk acara, tapi ada istilahnya dah kunomo lah kan, berbau cerit tu gua, tapi jangan bahan juga pay, tapi macam berlompong aja. Jangan cari kayu jalan aja, jangan buat tanya kan apa masuk tu ke dalam kaduan ini bangsa wajib. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita memang sebisa mungkin kalau bisa dihindari, tentu itu yang paling baik. Karena lepas dari semua ungkapan-ungkapan yang kayak tadi itu kan, kalau memang bisa seperti itu. Kalau tidak, tentu dicari mana yang lebih ringan, ada dalam hal-hal tertentu yang barangkali orang sering mengaitkannya dengan semacam tradisi, kebiasaan-kebiasaan, semacam kearifan lokal, itu istilah gini tuh. Kearifan lokal itu kalau memang bertentangan dengan agama ya berarti tidak boleh dipertahankan. Itu kaidah umum. Nya kearifan lokal pi sirik isi tidak boleh diikut. Nyala joleh ada kesirikan kan. Kearifan lokal umpamanya setiap bulan Safar kodan harus dibuat doa. Kalau tidak selamat waduh. Tinggal kearifan lokal nyala ada hubungannya dengan unsur kesirikan. Ada juga yang mengaitkan dia dipoles dengan tradisi, tetapi sesungguhnya dia bagian dari agama. Maka ada istilah tradisi agama, ada agama tradisi. Tradisi agama tradisi. Agama diambil dari satu tradisi, tentu lain lebih kan. Kalau begitu nanti bisa bermacam-macam nanti ketentuan agama karena diambil dari tradisi. Ada memang persoalan tradisi dibahas dalam kajian usul fikih, bahkan dalam kajian kaidah-kaidah fikih seperti al-adatu muhakkamah. Tapi seperti apa al-adatu muhakkamah? Tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Ada syarat dan ketentuannya. Tradisi yang tidak bertentangan dengan
syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan maqasidus syariat, tidak bertentangan dengan satu ketentuan yang ada dalam agama, itu baru bisa. Dan bukan berarti nanti mendatangkan satu bentuk ritual-ritual agama berdasarkan tradisi, enggak. Bukan itu maksudnya. Karena sumber agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Nanti ketika kita bicara tradisi, ada hal-hal yang memang bisa dijadikan sebagai penentu dalam menetapkan hukum. Ada jadi itu. Umpama tradisi perkataan. Tradisi itu bisa dari qauli, bisa dari fi'li. Tradisi dalam bentuk ungkapan. Ada ungkapan di tradisi Jawa, itu ungkapan itu biasa-biasa ya. Tapi di tradisi wilayah lain, itu jadi masalah. Kayak apa biasa ya kan? Tapi di sebagian tempat itu tidak biasa orang. Di keawak ungkapan itu masih lambu itu. Tapi di tempat lain lah dianggap ungkapan kasar. Berarti berbeda tradisi ungkapannya. Yang contoh itu baru masuk kepada al-adatu muhakkamah. Tapi kalau tradisinya di satu negara, kalau tamu negara itu mesti dijamu dengan whisky, itu tradisi. Itu boleh dikui? Tetap salah. Karena itu adalah minuman yang memabukkan. Tentu itu menjadi sesuatu yang tidak lagi masuk yang jadi patokannya wilayah tradisi karena sudah menyimpang dari agama. Nah, oleh karena itu dalam hal-hal yang begini perlu kita lihat sejauh apa, seperti apa pertentangannya dengan agama. Kalau memang jelas-jelas bertentangan, ya berarti sebisa mungkin kita mencoba untuk menghindarinya. Itu apa aja kalau cek bukan ngelapung aja. Kalau tujuannya memang untuk menghidupkan yang tadi itu sama ya. Tapi kalau kebetulannya membuat ngelapung itu tidak ada hubungannya pun makan. Kalau tak ada sisa pun iya. Artinya tidak terkait dengan itu. Tapi kalau masih dalam rangka hubungan sama itu tentu masih tujuannya adalah sama. Wallahu a'lam. Ya.
Iya. Baik, untuk yang pertama, secara umum berdasarkan kepada hadis Nabi, kalau seandainya kita sakit, kita diminta untuk berobat. Karena tidak ada satu penyakit pun kecuali yang diturunkan oleh Allah, kecuali ada pula obatnya. Tetapi Nabi mengatakan, fal tatadawu wala tatadawu bil haram. Jangan kalian berobat dengan yang haram. Kenapa demikian? Karena yang akan memberikan kesembuhan adalah Allah. Kita diperintahkan berobat, iya. Berarti itu bagian dari ikhtiar. Yang akan memberikan kesembuhan kita adalah Allah. Fala tatadawu bil haram. Maka janganlah kalian berobat dengan yang haram. Bahkan Rasul sendiri juga mengatakan, sesungguhnya asyifa, kesembuhan itu Allah tidak jadikan dari sesuatu yang haram. Berarti tugas kita berobat tapi dengan cara yang benar. Apa contoh berobat cara yang benar? Sakit pawi atau penyakit mah, pergi ke dokter, dibedek penyakit mah, ube. Kalau angin badan mau dibedek obat untuk menurun, dibedek untuk menurunkan itu. Itu berarti sesuatu yang logis. Maka ikhtiar seperti itu dapat dibenarkan. Nya banyak subuhan sekarang. Sama wak pergi ke dokter dunia. Dokter wak minta ube. Jadi ube adanya. Pai wak ke orang pintar kan, yang pintar nomor. Yang datang dua enggak kan? Tentu pintar nomor. Di baju ube ada sama, enggak sama. Nah, karena ini logis, ini tidak logis. Pai apa mau ke dukun kau sakit, dalam pane badan. Itu macam-macam semua perkara. Jadi tidak ada korelasi antara sakit dengan semua ada cai ayu panturan 7 masjid. Waktu tunggu hujan dulu kan? Aceh lo 7 masjid, tampung ayu. Buah ayam hitamnya kan, tak boleh ayam sirah dah, haruslah ayam hitam. Apa bukan? Oleh karena itu, yang satu boleh, yang satu tidak. Ini secara umum hukumnya seperti itu. Cuma kadang-kadang kita ada semacam kesulitan dalam menghadapi keadaan yang terkadang kita hadapi sendiri, yang ada pada keluarga. Ketika tadi sudah menyampaikan bahwa itu salah, itu adalah sikap yang betul. Karena kita sudah punya andil untuk memberitahukan bahwa itu adalah satu kesalahan. Berarti awak tidak setuju loh. Ketika itu dilakukan, berarti awak tidak menyetujui apa yang dia lakukan. Cuma awak kadang tidak lo berkuasa bonornya cucuinya. Lah dipegang cucuinya udah. Atau punyinya lah kadang terdengar. Yang jelas kita harus tetap mengingatkan bahwa itu adalah sebagai sesuatu yang salah. Kini bergaris X sih kok. Apa hubungan? Bergaris X. Pakai apa garis itu? Pakai kunyit. Atau ada kadang itu diikutkan dengan baca-baca apa atau mantra-mantra apa. Ruqyah itu ada. Ruqyahnya kalau syariah tidak mengapa. Ruqyah syariah itu ruqyah dengan membaca doa-doa maksurah atau ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah. Ruqyah itu artinya mantra sebetulnya. Ruqyah itu artinya mantra. Ada yang syariah, ada yang syirkiyah. Bapak cara membedon. Coba tanya orang yang meruqyah, apa nama baca tadi ya? Kalau memang Al-Fatihah baca, enggak kan payah namanya buira. Al-Fatihahnya, doa ikonnya. Tapi kalau itu enggak bisa disabuin dulunya. Kalau mulai perlu dicurigai. Iko enggak bisa sembarangan dengannya mau kan? Bahaya anjay.
Aiko kaji sampai mato kan ni bomo. Itulah perlu diwaspadai hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau yang dibaca doa maksurat, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, tidak akan sah kan menyawir. Dan itu dibolehkan. Ada seseorang yang lewat depan rumah sahabat, ternyata di dalamnya ada orang yang sedang sakit. Dipanggil masuk ke dalam rumah. Dimintanya air putih, kemudian dia bacakan Al-Fatihah. Boleh kita lakukan itu. Kita mau minum air putih, kita bacakan Al-Fatihah, ditiupkan, dihembuskan, lalu kita minum. Insya Allah tidak masalah. Itu bagian dari ikhtiar kita. Tapi ya Al-Fatihah, ndak pangkal dua aja yang dangau alhamdulillah tu ujung ndak dangau. Ini kadang bismillah ngomongnya cuma ujung ndak dangau lagi. Tak hapur nih kalau cerita itu ndak ada. Tapi ketika yang dibaca adalah benar-benar yang maksurat atau dari ayat Al-Qur'an, itu bagian dari ruqyah syariah. Maka masuk dia dibaca Al-Fatihah, kemudian diberikan kepada yang sakit dan ternyata bisa mengurangi demam atau panas badannya. Dikasihlah dia sepotong daging atau apa gitu. Datang dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dapat ini, boleh enggak dimakan? Ginilah kehati-hatian orang itu kan. Masa dengan membacakan itu saja lalu kemudian dapat ini, boleh enggak dimakan? Ternyata Nabi mengisyaratkan, syaratnya tidak mengapa. Kok adalah bius kene apa kemenya Rasul. Berarti itu isyarat bahwa itu dibolehkan. Nah, tapi kalau sengaja pula mencencet itu hindarkan juga. Artinya tidak pula nanti sengaja menjadikan itu sebagai profesi untuk mendapatkan. Tapi ketika dikasih maka insya Allah itu sesuatu yang dihalalkan. Nah yang tadi itu berarti ketika dihalangi itu sudah sesuatu yang tepat. Tapi jangan usahakan untuk tidak berkelahi pula dengan orang tua dalam persoalan itu. Kita hanya memberikan masukan, mudah-mudahan suatu saat dia bisa memahaminya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, ada yang kedua. Awak lah sampai kali kan? Kok dua deh, lama ya kan? Barangkali tidak pula bisa langsung itu gambaran dari keangkuhan dan takjub kita terhadap amal kita. Ini masalah hati. Tanya hati kita sendiri. Apakah memang dengan ungkapan seperti itu sekedar untuk memberikan motivasi atau tidak? Karena memperlihatkan yang kita lakukan untuk motivasi itu salah satu yang dibolehkan juga. Yang dijadikan landasan dalam persoalan ini adalah ketika ada dulu pada masa Rasul, ada orang miskin yang dia tidak punya apa-apa, bahkan pakaian pun tidak ada. Lalu dimintalah untuk memberikan sesuatu. Tidak doang membayar. Adalah satu di antara sahabat yang berdiri sengaja untuk memperlihatkan pemberiannya itu. Dan ketika dia sudah memberikannya, diikuti oleh orang lain pemberian tadi. Disitulah Nabi mengatakan sebuah ungkapannya, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sesuatu melakukan langkah kebaikan yang diikutkan oleh orang lain untuk berbuat hal-hal yang sama, maka ia mendapatkan pahala dari orang yang melakukan tadi, karena dia punya andil dalam kebaikan itu. Nah, kalau tujuannya untuk sebagai motivasi seperti itu, maka insya Allah tidak mengapa. Dan ujung-ujungnya akan memastikan adalah hati kita. Kadang dakwah cakap apa juga, tapi hati awak lah bangga aja. Tonton aja. Pio beda awak boso sama saji itu awak aja 5 kalinya. Yang lain 2, 3. Awak tak nyabi apa ya, tapi hati sudah bisa kena. Walaupun lisan belum mengucapkan. Jadi sama-sama kita untuk menjaga hati kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga hati kita. Saya kira itu Allah subhanahu wa ta'ala.
dapat mentransfer ibadah kita kepada orang yang lain. Bagaimana jika seseorang itu mengibadah dirinya sendiri? Dia menceritakan keburukan dia ke orang lain. Iya. Nampak nopo ngain. Tapi itu banyak. Banyak setemukan itu. Iya. Mudah-mudahan membuat dia bisa berubah setelah itu. Tapi kok dapat jangan cerita berubah aja lo malah. Apalah harus cerita dulu berubah. Ya kan? Berarti dia menyebarkan aibnya, aib diri dia sendiri. Allah sudah menutupinya, tapi dia pula yang membukanya. Maka ketika dia menyadari kesalahan yang ada pada diri dia masih ikutkan dengan istighfar, bertobat kepada Allah, bukan malah menyebarkan atau membuka kesalahannya di hadapan orang lain. Kita selalu berdoa agar kita ditutupi kesalahan kita. Tu awak lah kau menyobat. Awak nak kena banyak dosa awak kan. Dia Allah menutupi je ni dong. Ketika Allah masih menutupi, itu tidak sana orang mandang ke awak. Cuba kalau dibuka Allah Ta'ala. Tak ada mandang ke awak tu. Kau beda Pak Solah dia nak ngau kaji kau lega. Maka ditutupi dan kita memohon agar ditutupi. Sekarang menyampaikannya pandai kan, tidak kena sonang menyampaikan kau. Tapi mengamalkan, Allah tentulah. Kita meminta kepada Allah supaya ditutup aib itu. Jangan kita pula yang punya andil dalam menyebarkan aib itu. Jadi jangan sebarkan aib kita, aib orang lain, untuk kita muhasabah sendiri aib kita dan aib orang lain. Kita doakan mudah-mudahan mereka sadar dengan kesalahannya, untuk kemudian Allah juga mengampuninya. Sehingga semua kita saling mendoakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan sekaligus dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.